telu, loro, siji, buka lawang. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Halo, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Hari ini kita akan menyampaikan satu materi tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Materi kita hari ini tentang berkomunikasi dengan Tuhan, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Oke? Adapun tujuan materi kita pada hari ini tentang berkomunikasi dengan Tuhan, yang pertama adalah kita akan mengerti arti doa, dan kedua kita juga bisa memahami mengapa kita berdoa kepada Tuhan, dan yang ketiga nanti kita akan bahas tentang doa Bapa kami yang ada di Injil Matius pasal 6. Oke, langsung aja kita pada poin yang pertama tentang berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Doa merupakan satu nafas hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan definisi doa sendiri yaitu berkomunikasi, berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, atau curhat, ya, curahan hati, atau bercerita. Jadi itu adalah pengertian doa. Dan doa itu merupakan dasar, unsur bagian dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga definisi Tuhan melalui doa ini bukan hanya yang jauh, tetapi Tuhan juga maha dekat. Kenapa? Kita ada jembatan unsurnya, yaitu doa. Jadi salah benar kalau dibilang itu Tuhan tidak dekat. Nah, apa masalah dengan doa? Apakah ada doa yang salah? Atau ada doa yang enggak diterima? Nah, ini kita harus belajar hal itu. Melalui definisi doa ini, kita harus mengerti benar bahwa doa itu adalah sarana untuk berkomunikasi kepada Tuhan, baik di dalam suka maupun duka. Karena tidak ada alasan satupun untuk membandingkan kebaikan Tuhan. Jadi kita harus berdoa. Dan ada banyak doa yang salah, bukan salah sebenarnya, tapi agak over, berlebihan, sehingga Tuhan itu dianggap sebagai tempat curhat saja, tempat Tuhan itu diperintah harus sesuai dengan keinginannya, kalau tidak kecewa, kalau tidak berbalik. Dan ada juga orang yang tidak sama sekali berkomunikasi atau bercakap-cakap kepada Tuhan. Nah, itu tandanya putus hubungan dengan Tuhan dan jauh di hadapan Tuhan. Nah, hal ini yang harus dimengerti melalui doa ini. Doa ini adalah dasar fondasi yang seperti definisi tadi adalah nafas orang hidup, orang percaya. Jadi tanpa doa hidup kita sia-sia. Dan yang tadi definisi Allah bukan hanya yang jauh atau transenden, tetapi dia juga dekat bagi kita, yaitu melalui doa. Makanya ada satu definisi Allah itu seperti Bapa kita. Nanti pembahasan yang kedua nanti yaitu tentang doa Bapa kami. Kenapa kita harus panggil Bapa? Karena kita merasakan itu Tuhan itu dekat, seperti ayah dan anak. Nah, hal-hal ini yang harus dimengerti, sehingga fondasi pengertian doa ini sangat perlu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, demikian pengertian doa supaya bisa dimengerti dan membuka hati dan pikiran kita. Mungkin ada yang belum pernah berdoa
ataupun mungkin ada yang selama ini berdoa tapi tidak tahu tujuannya. Penting banget sih doa itu. Nah, hal ini yang dimengerti. Ada banyak hal tentang tujuan hati ini, keinginan hati ini dicurhatkan melalui Tuhan. Dan doa itu merupakan hal yang paradoks, dilema. Tapi ketika kita mengerti, itu dua-duanya harus kita yakin. Contohnya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin akan mendapat sesuatu hal, dan kita juga harus bisa menerima apa yang menjadi jawaban, baik itu jawaban ya, tidak, atau menunggu. Di dalam satu doa itu kita harus sudah siap dua-duanya. Jadi itu adalah paradoks atau kegalauan pengertian doa. Jadi dasar hati kita itu memulai untuk berdoa karena kita bersyukur. Hati dan pikiran kita bersyukur, dan itu hal wajib bagi kita karena tidak ada bandingnya kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan keinginan kita bisa kecewa, kita bisa jauh dari Tuhan. Tidak seperti itu. Unsur doa sangat penting. Oke?